Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari Dema Fakultas Tarbiyah, terutama divisi kajian, mengadakan sebuah acara yang dimana acara tersebut merupakan program kerja pertama yang berupa kajian rutin bedah karya. Yang kali ini kami akan membedah karya dari beberapa dosen di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur yang sudah berkompeten dalam bidang kepenulisan. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah jurnal yang berjudul yaitu Jurnal Kebijakan Pendidikan Khalifah Al-Ma'mun dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Ilmu Pengetahuan, karya Bapak Dr. Haji Munjahid MAG. Gimana Bapak? Jurnal tersebut telah terbit pada tahun 2020. Tujuan kegiatan ini adalah kami dari Dewan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah berharap dapat mengetahui perkembangan jurnal di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, sehingga nantinya kami dari mahasiswa sendiri bisa meneladani dari para dosen yang mungkin sudah berkiprah dalam dunia kepenulisan, sehingga kami juga dapat ikut menghasilkan karya-karya ilmiah dari buah pemikiran kami, tentu saja dengan pendampingan dari beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang mungkin sudah dulu lebih mumpuni gitu. Lalu harapan kami juga nanti semoga mahasiswa-mahasiswa yang terutama dari Fakultas Tarbiyah nanti bisa menghasilkan karya-karya tersebut dan nantinya bisa mengharumkan nama alma mater Institut Ilmu Al-Quran An-Nur. Baik, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Haji Munjahid MAG yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Beliau lahir di Pati tahun 1969, alamat beliau di Jalan Sarasultan, nomor 59, Kota Yogyakarta. Pendidikan S1 di IIKI atau Unsik Wonosobo, lulus tahun 1996. Lalu S2 beliau di UII, lulus tahun 2000. S3 beliau di Sunan Kalijaga ya Pak, Yogyakarta, lulus tahun 2013. Dan mungkin teman-teman yang ingin mencatat kontak person beliau dapat dicatat di 081 1255 0769. Pengalaman organisasi beliau merupakan Katib Syuriah PCNU Kota Jogja dan beliau juga Wakil Rais Syuriah Kota Jogja. Moto beliau yaitu innama ala usri yusra. Ya Pak. Ya. Oke. Tanpa berpanjang-panjang lagi ya teman-teman, kita akan masuk ke sesi bedah jurnal dari Bapak Munjahid ya, yang berjudul Kebijakan Pendidikan Khalifah Al-Ma'mun dalam Implikasinya Terhadap Kemajuan Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak, apa yang membuat Bapak yang melantar bagi Bapak ingin menulis kebijakan dari Al-Ma'mun, dari Khalifah Al-Ma'mun tersebut gitu loh? Apa yang menginspirasi Bapak, Pak? Tes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari moderator yang menginspirasi saya untuk menulis jurnal Kebijakan Pendidikan Khalifah Al-Ma'mun dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Ilmu Pengetahuan, karena umat Islam mencapai puncak kejayaannya itu ya pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini. Jadi kalau dulu kita punya kenangan Islam pernah jaya, kapan itu ya ini pada masanya Al-Ma'mun ini puncak kemasannya. Kalau Harun Ar-Rasyid itu puncak pemerintahannya, tapi kalau puncak kemasan ilmu pengetahuan maju itu masanya Khalifah Al-Ma'mun. Sehingga kalau sekarang umat Islam tertinggal
kemudian ingin kembali nggak bisa, itu ada apa? Ya, saya suruh melihat ini strategi Al-Ma'mun dalam majukan ilmu pengetahuan itu apa, dan ternyata ilmu pengetahuan itu merupakan kunci segalanya untuk memajukan sebuah negara. Jadi kalau sebuah negara itu ingin maju, ya kuncinya di ilmu pengetahuan itu. Itu Mbak yang melatar belakang saya. Oh iya, baik Bapak. Ya, sangat betul sekali Bapak. Apalagi untuk pendidikan di Indonesia sekarang gitu ya Bapak. Mungkin bisa banyak meneladani dari kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun mungkin ya Bapak. Nanti sehingga pendidikan di Indonesia ini bisa lebih maju. Karena yang kita tahu bahwa mungkin kurikulum sudah bagus, tapi siswa-siswanya mungkin masih kurang dalam mengkaji ilmu pengetahuan, masih kurang baca buku segala macam, literasi gitu ya Bapak. Iya, betul. Jadi untuk pendidikan Indonesia saat ini kondisinya seperti ini, apalagi dengan kena ini COVID-19 ini seolah-olah mati suri ya. Ya, kegiatan pendidikan mulai dari TK ya. TK itu suruh belajar daring itu gimana? TK suruh belajar daring. Yang bayar juga itu, katanya saya punya tangga itu suruh bayar anaknya padahal nggak pernah sekolah sama sekali. Daring juga nggak bisa daring, tapi bayarnya tetap itu. Itu TK, SD, SMP. Bagaimana mereka bisa daring efektif? Mereka itu ada yang nggak punya HP, bahkan punya HP nggak bisa mengoperasionalkan. Disuruh minta tolong orang tuanya menjualan nasi di depan rumahnya kecil-kecilan, itu nggak berpendidikan orang tuanya, nggak bisa nolong. Terus solusinya gimana? Solusinya ya memang agak terpontal-pontal. Ada yang mereka bisa mengikuti, ada yang tidak. Termasuk perguruan tinggi juga ya. Perguruan tinggi itu kan juga banyak mata kuliah yang sifatnya itu praktikum. Kalau hanya dengan menggunakan daring itu nggak bisa maksimal. Misalnya mata kuliah yang saya ambil sendiri, misalnya pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah misalnya seperti itu ya. Bagaimana saya bisa melihat praktek pembelajaran Quran hadis oleh mahasiswa kalau itu hanya sekedar daring? Ya nggak bisa efektif kan itu. Membuat video ya bisa sih bisa, tapi nggak bisa efektif. Ngoreksinya juga nggak bisa sedetail ketika bertemu secara langsung. Apalagi sekarang ini pendidikan di Indonesia ini, mohon maaf ini kebetulan Mas Menterinya ini memang basicnya bisnismen berbasis online. Beliau ini adalah bos Gojek ya, yang kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Jadi kalau dilihat dari basic pendidikan Menteri Pendidikan ini, beliau kalau dilihat dari akademinya biasa-biasa saja ya. Bukan rendah, bukan terlalu tinggi ya, belum doktor, apalagi profesor, tapi punya pengalaman yang mungkin sangat berharga, yaitu bos Gojek yang dia bisa mengelola Gojek. Akhirnya Gojek yang tidak online itu mati semua. Yang akhirnya sering berantem antara yang online dengan yang tidak online itu. Kemudian dengan itu barangkali maksud Pak Presiden itu pendidikan sekarang itu diarahkan untuk online semua, dan kebetulan pas pandemi Pak Jokowi dulu tahu ya mungkin ya. Nanti masa pemerintahan yang kedua ini itu masa pandemi sehingga sekolah itu nggak bisa luring, akhirnya sekolah harus daring, maka Menteri Pendidikannya dipasang orang yang ahli daring itu ya, yang dengan Gojek itu ya. Mungkin begitu. Oh iya Bapak, padahal kalau misalnya kita tilik dari jurnal yang Bapak buat, beliau Khalifah Al-Ma'mun itu sangat gandrung dengan pendidikan ya Bapak. Betul. Khalifah Al-Ma'mun itu kelebihannya satu, beliau itu ulama ahli Quran, bahkan dia belajar qiraah sab'ah juga. Belajar qiraah sab'ah, belajar tafsir, kemudian belajar filsafatnya matang beliau. Maka kemudian yang namanya pemimpin itu basic atau latar belakang pemimpin, atau mungkin latar belakang sosial, ekonomi, budaya, itu akan sangat mempengaruhi kepemimpinannya nanti. Ya tadi seperti yang saya katakan, Khalifah Al-Ma'mun itu basicnya ulama, intelektual, dan filosof. Maka pemerintahannya, kekhalifahannya itu banyak menekankan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Sehingga saat itu kan muncul yang namanya intelektual terkenal, ilmuwan terkenal seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, kemudian ulama-ulama kita misalnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, itu lahir pada masanya Al-Ma'mun ya. Kemudian
penulis kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim itu juga lahir pada masanya Khalifah Al-Ma'mun ya. Kenapa pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu banyak lahir para ilmuwan penting dan juga ulama-ulama kita yang sangat terkenal ya. Seperti juga Ar-Razi, Ibnu Sina dan kemudian Al-Khawarizmi yang juga itu penemu aljabar. Aljabar yang kita pelajari di SMP, saya masih ingat dulu matematika ada logaritma, ada aljabar, ada aritmatika, itu kan rumus-rumus aljabar itu yang menemukan justru adalah umat Islam. Termasuk yang menemukan angka 1 sampai 9 dan angka 0 itu umat Islam yang sekarang dipakai umat seluruh dunia. Dan ternyata sekarang walaupun itu dulu yang menemukan umat Islam, sekarang dikuasai oleh orang barat yang notabene bukan muslim. Umat Islam sekarang tertinggal. Kalaupun ada olimpiade matematika, itu yang juara biasanya satu sekolah dari yayasan Kristen, itu yang juara satu biasanya yang menguasai. Yang kedua adalah sekolah negeri yang favorit. Kemudian yang ketiga adalah sekolah swasta yang agak favorit. Kalau yang madrasah ya belakangan kayaknya ya. Ya tapi tidak salah juga, karena kalau madrasah, kenapa kalau olimpiade sains ke madrasah itu kok di belakang itu urutannya? Ya karena madrasah itu kan kurikulumnya aja double itu ya. Jadi ibaratnya lomba lari, musuhnya itu lari kencang tanpa ada hambatan, tetapi yang madrasah ini peserta lari tetapi harus ditarik ke belakang. Jadi sama-sama lari tapi yang satu lolos, yang satu ada yang narik ke belakang. Kenapa begitu? Kurikulumnya double. Kalau misalnya yang SMA itu mata pelajarannya cuma 8, yang MAN itu mata pelajarannya menjadi 14 misalnya. Tapi kalau yang madrasah berbasis pesantren tidak hanya 14, bisa 18 atau 20 ya. Jadi yang sana 8, sini 20, disuruh lari bareng, disuruh kencang-kencangan, ya yang bebannya 20 ya kalah gitu ya. Apalagi dari segi inputnya, madrasah itu misalnya mereka itu menerima siswanya itu enggak terlalu selektif dalam hal akademik ya, tapi kalau sekolah-sekolah favorit kan didasarkan pada tingginya NIM-nya berapa ya. Kalau yang sekian ini masuk sana lempar semua. Kalau madrasah biasanya kan satu, biasanya target untuk memperoleh siswa aja masih kurang. Kalaupun ada madrasah yang sampai itu menolak siswa baru, itu biasanya tidak didasarkan pada kualitas akademiknya. Pokoknya yang daftar duluan sampai tanggal sekian ini diterima. Tapi kalau sudah tanggal sekian ini sudah nggak diterima. Artinya kan seleksinya tidak berdasarkan akademik itu, tapi berdasarkan waktu mendaftarnya saja. Nah, sehingga bebannya berat, tetapi untuk inputnya, potensi kecerdasannya itu bukan tidak terlalu dipertimbangkan. Akhirnya inilah yang terjadi di Indonesia ini ya. Kalau kita mau berpikir secara fair, secara rasional ya, begitu ya. Itu Mbak. Oke, Bapak. Tapi apabila kita tarik ke kurikulum yang berlaku di Indonesia, itu kan kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 adalah yang ditanamkan adalah pembentukan karakter dari peserta didik. Ya, sedangkan kalau dari segi pengetahuan itu tidak terlalu tidak terlalu ditonjolkan gitu loh. Kita bentuk karakter yang sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu bagaimana Bapak? Apakah dari kebijakan yang diterapkan Khalifah Al-Ma'mun tersebut bisa relevan dengan keadaan sekarang, dengan kurikulum sekarang? Itu bagaimana? Iya. Kalau kurikulum tahun 2013 memang fokusnya, tekanannya adalah pada pembentukan karakter. Ini mungkin dilatar belakangi dengan adanya kejahatan atau katakanlah banyaknya orang-orang pintar tapi korupsi ketika menjadi pejabat. Mengeluh banyaknya kritikan, loh pendidikannya itu gimana, Indonesia itu gagal atau gimana ya? Indonesia katanya banyak orang pintar itu. Oh, kalau nyari orang pintar cerdas itu banyak sekali. Kalau ada olimpiade sering Indonesia itu juara internasional. Tetapi begitu dia menjabat, orang-orang pintar itu juga korupsi begitu ya. Oh, banyak kejahatan di Indonesia. Oh, kalau begitu dianalisis ini kurikulumnya yang salah ini. Kalau dulu itu tekanannya pada kemampuan akademik atau kompetensi ya, kurikulum berbasis kompetensi KBK misalnya.
ini ada yang salah kalau begini, maka harus dirubah supaya nanti alumni-alumni sekolah itu dia tidak hanya menguasai aspek akademik atau kognitif, tetapi yang lebih penting ditanamkan adalah karakternya. Namun demikian yang perlu digarisbawahi bahwasanya menanamkan karakter pada siswa dengan jumlah jam pelajaran di sekolah di agama sekarang katanya tuh 3 jam ya, 3 jam pelajaran. Kalau dulu 2 jam. Dikiranya kalau ditambah 1 jam pelajaran tuh yang asalnya karakternya jelas sekarang menjadi baik. Tidak otomatis seperti itu. Karena yang namanya membentuk karakter itu tidak cukup hanya ditambah 1 jam pelajaran. Kalau SMP dulu itu 40 menit dalam 1 jam. Jadi kalau 3 berarti 40 kali 3 berarti 120 menit. Berarti 2 jam dalam seminggu. Guru agamanya di kelas itu 1, muridnya sekitar 35. Guru 1 mengawasi murid 35 dalam waktu 3 jam disuruh membentuk karakter. Oh, bentuk karakter itu ditunggoni setiap hari saja 24 jam aja belum tentu ya. Apalagi ini guru yang bukan bapaknya sendiri, bapaknya orang, suruh ngurusi anaknya orang banyak yang jumlahnya 35, waktunya 120 menit dalam seminggu. Disuruh meminterkan baca Quran, pinter sholat, pinter lain-lain dan karakternya terbentuk, itu sangat sulit jika sekolah itu tidak menjalin kerjasama. Satu, dengan pihak orang tua. Yang kedua, dengan pihak ketiga misalnya siswa diasramakan, diawasi, dibimbing oleh pembimbing atau di pesantren yang benar-benar terawasi dengan baik ya misalnya. Kalau seperti itu mungkin bisa. Tetapi kalau pun 120 menit tetapi sekolah lepas tidak kerjasama dengan pihak ketiga misalnya dengan pondok pesantren atau mungkin dengan diasramakan atau orang tuanya acuh dan orang tuanya nggak pernah komunikasi ke sekolah, sekolahnya juga nggak pernah komunikasi kepada orang tua, maka harapan untuk membentuk karakter dengan ditambahi menjadi 40 menit tadi itu kayaknya kok jauh dari harapan. Kaitannya dengan Al-Ma'mun, memang Al-Ma'mun itu tekanannya banyak kepada ilmu pengetahuan, tetapi yang perlu digarisbawahi, yang pertama, semangat Al-Ma'mun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Satu, Al-Ma'mun memberi motivasi yang luar biasa. Al-Ma'mun itu menggaji para penerjemah buku, baik itu buku-buku yang diambil dari Yunani maupun negara Persia maupun negara lainnya. Jika ada penerjemah yang mampu menerjemahkan buku ke dalam bahasa Arab, maka penerjemah itu digaji dengan emas seberat buku yang diterjemahkan. Kalau sekarang Pak Jokowi mau begitu, saya juga mau. Ya, milih jadi penerjemah saja. Akhirnya nanti jurusan bahasa laris itu, jurusan bahasa Inggris, bahasa Arab, sastra Inggris laris sekali. Kenapa? Daripada ngajar setiap hari, ya sekali berangkat dapat berapa misalnya, lebih baik di rumah aja, nerjemah langsung di depan laptop ya, dapat langsung terjemahkan, ditulis. Misalnya 2 bulan bisa menerjemahkan 1 buku yang bobotnya itu setengah kilo yang diterjemahkan. Kalau udah dicetak itu kan bisa menjadi berat kan itu, neng ya. Covernya jangan tebal-tebal nanti udah tambah berat ya. Misalnya itu 2 bulan dapat setengah kilo emas, itu kan banyak sekali. Uang emas sekarang tuh 1 gramnya sekitar 1 juta. Kalau 1 on kan 100 gram. Kalau setengah kilo kan 500 gram. Jadi kalau 2 bulan bisa menerjemahkan 1 buku, itu sama mendapatkan penghasilan 500 gram emas 500 juta. 500 juta bisa untuk beli Pajero. Ya, panas jobo jero. Kan bisa seperti itu kan, bisa untuk beli rumah lah. Dibandingkan dengan kalau ngajar biasa ya jauh ya. Saya pikir 2 bulan dapat 500 juta itu banyak yang mau, itu berarti 1 bulannya kan 250 juta itu kan. Jadi kaya raya. Jadi kalau orang-orang yang berilmu kok kaya raya, ekonominya tercukupi, lebih orang itu berlomba-lomba untuk menjadi orang pinter. Kenapa? Ada motivasinya, nanti dapat duit banyak itu. Kalau orang termotivasi dapat duit banyak, maka otomatis ilmu menjadi berkembang sangat pesat gitu loh. Logikanya Pak Ma'mun itu kayaknya begitu, ya. Maka dan yang kedua, Al-Ma'mun itu mengangkat pegawai-pegawainya itu tidak melihat suku apa, agama apa. Orang Kristen pun, orang Yahudi pun, kalau memang dia profesional, jadi kuncinya itu profesional. Diangkat,
Baitul Hikmah itu pernah dijabat Hunain bin Ishaq, itu dari orang Kristen itu. Hunain bin Ishaq itu orang Kristen menjadi kepala Baitul Hikmah. Padahal Baitul Hikmah itu adalah lembaga terbesar saat itu. Baitul Hikmah itu fungsinya satu sebagai universitas, yang kedua sebagai perpustakaan, yang ketiga sebagai lembaga pendidikan, dan yang keempat adalah sebagai pusat riset atau penelitian. Itu hebatnya, yang saat itu belum ada lembaga di dunia yang melebihi Baitul Hikmah. Saat itu pernah dijabat namanya Hunain bin Ishaq. Maka dengan demikian, berdasarkan kalau menerima pejabat berdasarkan profesionalisme, tidak berdasarkan nepotisme, maka itu akan memajukan negara itu. Kemudian yang ketiga, yang menarik, Al-Ma'mun, mohon maaf ini, saya tidak menggiring Anda ke sana, tetapi saya katakan apa adanya, saya sebagai peneliti. Al-Ma'mun itu menerapkan Mu'tazilah sebagai paham resmi pemerintahannya. Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu ya paham dalam filsafat Islam yang menekankan pada pentingnya rasio, akal yang sehat. Ya, orang sekarang kalau menggunakan rasio atau akal sehat, banyak yang bully juga itu, liberal itu, jil itu, jaringan Islam liberal ya. Nah, apa hubungannya antara Mu'tazilah dengan kemajuan, Pak? Karena Mu'tazilah itu berbasis rasional. Kalau rasional itu kan dia bertanggung jawab. Saya kalau melakukan ini nanti akibatnya akan ini, begitu kan? Bertanggung jawab. Beda dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah melakukan ini tapi dia nggak bertanggung jawab. Ini yang menggerakkan Tuhan. Nanti kalau ada kecelakaan yaitu Tuhan. Kalau saya miskin ya karena kehendak Tuhan. Itu kan nggak maju-maju seperti itu ya. Nggak bertanggung jawab dia itu ya. Nggak bertanggung jawab. Tapi kalau Mu'tazilah karena berdasarkan rasio yang sehat, kalau dia melakukan ini maka nanti akan demikian, dan itu merupakan tanggung jawab dia sendiri. Dengan demikian maka kemudian pemerintahannya bisa menjadi yang semaju itu, yang belum pernah dicapai hingga sekarang ini kecuali pada masanya Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun itu. Itu Mbak. Sangat banyak ya Pak ternyata. Tapi kalau misalnya kita tilik ke pemerintah yang sekarang memang belum bisa seperti Khalifah Al-Ma'mun ya, dengan beliau yang sangat apa ya Pak, sangat memfasilitasi semuanya untuk ilmu pengetahuan, tidak maksudnya tidak hitungan ngenten loh Pak. Jadi kan tapi kalau kita lihat ke pemerintah Indonesia sepertinya kan dana untuk pendidikan itu besar sekali. Tapi mengapa kok sepertinya kita juga belum bisa merasakan dengan kebesaran dana tersebut gitu loh Pak, dari gelontoran dana yang digelontorkan pemerintah untuk pendidikan. Iya, betul. Memang tadi saya katakan, jadi kemajuan suatu bangsa itu biasanya bisa berkaitan langsung dengan latar belakang pemimpin tersebut ya. Pak Jokowi ini kalau saya melihat basicnya memang orang politisi. Yang kedua, beliau ada benih-benih pengusaha. Entah besar entah tidak, yang jelas beliau kalau nggak salah pengusaha kayu atau apa dulu itu. Kalau saya mendengar cerita itu ya. Maka sekarang yang lebih digenjot Pak Jokowi itu adalah pada bidang ekonomi. Lihat itu dengan Pak Jokowi membangun jalan tol di mana-mana itu kan, membangun bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi termasuk ekonomi kreatif. Kemudian dulu Menteri Kelautan dan Perikanan itu biasa-biasa saja, sekarang itu sangat difokuskan ke sana, sehingga tekanan Pak Jokowi saya melihat lebih pada peningkatan ekonomi gitu. Walaupun pendidikan ya sebenarnya ada juga kemajuan, cuman memang masih juga banyak yang mengeluh ya tentang pendidikan ini. Pertama, tentang biaya pendidikan yang mahal. Dulu memang ketika kampanye semua pasangan calon presiden itu ya akan membuat pendidikan ini murah, bahkan mungkin ada yang mengatakan itu gratis ya, tetapi memang dalam prakteknya sangat sulit. Masuk sekolah, saya mengalami sendiri, termasuk anak saya itu masuk di sekolah negeri, saya nggak menyebut alma maternya ya, SMA negeri lah pokoknya itu sebenarnya aturannya itu nggak boleh itu narik dari orang tua, tapi ternyata juga narik itu. Awal pertama SMA itu yang masuk ke sana sekitar 2 juta. Kemudian seragamnya sekitar 1,5 juta. Jadi masuk pertama itu sekitar 3,5 juta. Kemudian nanti naik kelas 2 itu juga ada daftar lagi, bayar lagi begitu ya. Walaupun itu sekolah negeri. Ya bahasanya sih bukan untuk bayar gurunya. Itu bahasanya itu begini.
Jadi di kelasnya itu kan kalau dari pemerintah katanya itu kan hanya meja sama kursi biasa itu. Kemudian sana itu mau disediakan apa, dikasih kipas angin, suruh beli sendiri, sediakan dispenser, suruh beli sendiri. Misalnya depan itu masih bocor, misalnya ada masjidnya belum layak atau misalnya olahraganya apa, kurang apa, itu disurunan sendiri gitu. Akhirnya jumlahnya seperti itu. Tetapi itu setiap tahun juga seperti itu. Adik kelasnya juga kayak begitu ya. Belum lagi kalau itu sekolah-sekolah yang apa di prodi-prodi umum itu sangat mahal sekali, sangat mahal sekali. Walaupun di sekolah negeri katanya itu juga bayaran juga mahal. Termasuk anak saya di sekolah di perguruan tinggi negeri juga, ya bayarnya ya satu semester sekitar 5 jutaan ya. Menurut saya juga lumayan tinggi itu. Kalau di sini berapa satu semesternya? Sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan. Anak saya di negeri aja 5 juta ya. Dan itu ya menurut saya ya mahal juga. Oleh karena itu apalagi kalau di sekolah swasta. Sekolah swasta itu sekarang yang mahal itu apa? Itu kalau ada IT-nya itu loh. Ya IT itu nambahi biaya itu. Jadi apalagi kalau promosinya sekolah bertaraf internasional. Ternyata bukan bertaraf internasional, bertarif internasional. Ya. Tarifnya yang internasional, tarafnya biasa-biasa saja. Ya tarafnya lokal tapi tarifnya internasional begitu kan? Sehingga TK itu masuk TK itu sekarang daftar ulangnya sampai 10 juta. 10 juta itu satu bulannya itu jutaan. Sampai 1,5 jutaan satu bulannya. Mungkin iki kalah itu ya. Nah, yang seperti itu kan mahal sekali. Ini kemudian pertanyaannya nanti kalau keluar dari situ itu nanti jadi apa misalnya? Bisa mengembalikan biayanya apa tidak itu? Belum lagi kalau mohon maaf kedokteran swasta. Wow. Wah, nggak bisa dibayangkan itu. Masuk pertama kali itu tidak kurang dari 200 juta. 200 juta itu dibelikan kerupuk kan dapat banyak sekali ya. 200 juta itu ya. Nanti selesai itu nanti sampai kuliah selesai masih praktikum masih itu biayanya banyak sekali itu. Nanti keluar pun belum tentu dapat pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sehingga kalau seandainya pendidikan ini dianggap sebagai bisnis dengan berbasis ilmu itu mungkin juga tidak terlalu menguntungkan begitu. Sehingga dengan demikian warga negara bisa menjadi lemah semangatnya untuk menuntut ilmu melalui lembaga pendidikan formal. Kalau non formal sih mungkin tidak segitunya ya, tapi kalau yang formal itu memang mahal. Sehingga dengan demikian banyak anak orang yang ekonominya biasa atau lemah, mereka punya potensi maka tidak bisa tertampung sehingga mereka tamat SMP sudah langsung tidak melanjutkan lagi, SMA enggak melanjutkan lagi. Karena ternyata ada kartu Indonesia Pintar KIP ya ada sih itu, tapi kan juga nggak merata. Sing bejo dapat, sing nggak bejo dapat, nggak dapat kan begitu kan? Itu memang seperti apa ya? Kayak Lailatul Qadar itu, yang dapat ya alhamdulillah, yang enggak ya ibaratnya nguncalke mak pure gitu. Yang ketiban ya bejo, sing ora ketiban ya ora bejo kan begitu kan? Jadi kriterianya itu yang seperti itu. Kalau seperti itu semuanya dapat ya. Jadi kriteria orang tamat SMA yang kriterianya seperti ini itu dapat semua, itu enggak ada masalah. Tapi memang bejo-bejonan itu kalau yang untung kalau bejo, kalau enggak bejo kan ciloko kan begitu kan akhirnya. Nah ini yang repot, sehingga kalau yang jadi celaka ini yang kasihan karena ini menyangkut masalah masa depan ini ya. Itu Mbak yang bisa saya jawab ya. Oh, ya baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mungkin lebih dalam menyelami jurnal dari Bapak yang berjudul Kebijakan Pendidikan Khalifah Al-Ma'mun. Ada yang ingin bertanya? Tadi malam kami sudah men-share sama teman-teman untuk baca dahulu. Mungkin ada yang ingin bertanya, kok seperti ini Pak? Terus gimana? Apakah bisa pemerintah Indonesia itu bisa meneladani dari kebijakan Khalifah Al-Ma'mun? Tapi saya sebelum ke situ saya ada sedikit yang pengen saya tanyakan Bapak. Di sini kan dikatakan bahwa pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun tersebut telah ditemukan pendidikan yang berjenjang dari rendah, menengah hingga yang tinggi. Apakah itu pertama kali ditemukan atau emang sebelumnya sudah ada, sehingga kalau kita lihat sekarang kan
itu sangat berguna. Banyaklah sekarang itu udah pakai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, seperti itu. Jadi sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin atau zaman Rasulullah itu lembaga pendidikan sudah ada, namanya Kutab. Kutab itu seperti SD sekarang ini atau MI ya. Itu sangat sederhana sekali. Itu kurikulumnya itu membaca Al-Qur'an, kemudian latihan sholat, latihan wudhu, ada berhitung, ada bahasa, isinya seperti itu. Lebih dari itu enggak ada. Kemudian pada masa Al-Ma'mun, lebih dari itu sudah sampai perguruan tinggi. Bahkan Kutab yang dulu itu mungkin beberapa desa hanya ada satu. Pada masanya Al-Ma'mun itu hampir setiap desa itu ada kutabnya. Bahkan pernah ditemukan di satu kota itu ditemukan ada seorang guru kutab yang jumlahnya sampai 300. Zaman itu loh, jangan dibayangkan, masih banyak sekarang Pak, ya jangan dibandingkan zaman sekarang, nggak bisa dibandingkan ya. Zaman itu ya, itu satu kota ada 300 guru kutab, itu kan luar biasa. Kemudian juga lembaga pendidikan menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Dan perguruan tingginya nggak bayan-bayan loh itu, perguruan tingginya terkenal loh itu, Baitul Hikmah, itu dengan melahirkan banyak ilmuwan dunia yang sampai sekarang ini orang mau meniru nggak bisa. Ya, coba seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ar-Razi, kemudian Ibnu Khaldun misalnya. Itu kan ulama-ulama yang dikenal di dunia hingga sekarang ini. Tidak hanya dikenal oleh negara Islam, negara Barat pun mengenalnya. Bahkan karya-karya mereka itu sampai sekarang masih dikaji itu, masih dikaji. Mereka yang ahli dokter, ya ahli kedokteran itu sampai menulis tentang spesialis bedah ya. Ulama yang juga kalau nggak salah Ar-Razi itu ahli tafsir sekaligus spesialis bedah, nulis buku spesialis bedah, kemudian dipelajari di Eropa dan kemudian dikembangkan oleh orang Eropa. Kan hebat itu. Dengan metode yang diterapkan oleh Al-Ma'mun seperti itu bisa melahirkan ulama-ulama tingkat internasional, bukan internasi goreng ya. Kalau ini kan kita perlu belajar, ada apa kok bisa seperti itu? Kenapa pada masa Al-Ma'mun muncul ulama-ulama besar, ilmuwan-ilmuwan terkenal di dunia, tapi kalau sekarang ini kok tidak ya? Tetapi kemarin saya melihat ada berita ya, misalnya kan sekarang itu intelektual ilmuwan Indonesia itu yang terkenal di dunia, ternyata itu berdasarkan tulisan di jurnal internasional. Jadi dasarnya itu jurnal internasional itu sebagai indikator pokoknya. Tetapi walaupun mungkin Anda boleh tidak setuju, termasuk saya juga tidak terlalu setuju. Mosok orang hebat hanya didasarkan tulisannya di jurnal, kalau dikutip orang tingkat dunia itu baru hebat, kalau nggak seperti itu nggak hebat. Ya itu kan ukurannya mereka itu loh. Ternyata Indonesia itu baru ada sekitar 240-an. Ternyata mungkin Anda heran itu. Yang nomor satu, yang paling atas saat ini itu dosen UGM, yang beliau itu mantunya ini Pak Budirjo ini, yang iparnya Bu Nur Aini, rumahnya dekatnya Pak Bakir itu, Pak Muslim, yang dosen UGM yang masih muda sekali umurnya, baru 40 tahun. Beliau Profesor Dr. Abdurrahman, aslinya orang Pati dia, satu grup dengan saya di Kompayo itu. Beliau itu SMA-nya Madrasah Aliyah malah dari pondok pesantren Rodotul Ulum Guyangan, pesantren Tulen itu. Kemudian beliau ngambil jurusan farmasi, farmasi kalau nggak salah itu. Kemudian S3-nya di Malaysia, masih muda sudah profesor, tulisannya bagus. Jurnal internasional banyak dikutip oleh orang-orang di luar negeri. Ternyata beliau menempati urutan pertama sekarang, masih sangat muda itu beliau. Ya. Tetapi itu ukuran dunia yang menilai intelektual seseorang itu berdasarkan dari tulisan di jurnal internasional dan banyaknya kutipan, gitu loh. Kalau mungkin kita bisa membuat atau lembaga lain membuat indikator yang berbeda, mungkin juga hasilnya tidak akan seperti itu ya. Katanya kalau Malaysia jauh lebih dari Indonesia. Malaysia sampai 500 orang. Jauh daripada Indonesia. Indonesia masih itu artinya pendidikan Indonesia masih agak tertinggal dibandingkan dengan Malaysia. Walaupun saat ini masa pemerintahan Jokowi ini saya melihat melalui medsos itu sekarang Malaysia itu katanya iri dengan Indonesia dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Sekarang Malaysia agak mengalami kekacauan ya, pemerintahan sistem politiknya,
sehingga mereka mengidolakan Jokowi di Indonesia yang sekarang sangat maju sekali, katanya begitu. Termasuk profesor dari Singapura itu juga sangat hebat, katanya Jokowi itu orang yang jenius, yang luar biasa, yang bisa majukan negara, katanya begitu. Katanya Indonesia ini sebentar lagi akan menjadi negara yang sangat hebat begitu, katanya begitu ya. Tapi orang lain menyoroti, melihatnya dari aspek mana saya nggak tahu ya. Bukan berarti saya tim suksesnya Pak Jokowi, karena saya juga nggak dapat apa-apa kok ya. Ya presiden di Indonesia ini ganti berapa kali pun ya terhadap saya pribadi yang ngaruh secara pribadi itu nggak ada. Yang ngaruh secara umum, kemudian saya ikut syafaatnya, dapat syafaatnya, mungkin iya ya. Nah, syafaatnya bukan syafaat langsung, artinya bukan saya dapat bantuan langsung, itu tidak ya. Artinya ya dengan kesejahteraan masyarakat itu saya bisa hidup menikmati, artinya seperti itu ya. Kayaknya begitu Mbak yang saya jawab. Wah, dan Masya Allah sekali ya Khalifah Al-Ma'mun tersebut. Terus dari hal tersebut Bapak, ketika Khalifah Al-Ma'mun dalam masa merendahnya itu kan bisa dikatakan masa jaya-jayanya Islam ya Pak. Di situ ilmu pengetahuan sangat berkembang. Beliau juga seorang Mu'tazilah yang dimana dalam konotasi dalam hal positifnya dia mengembangkan rasionalitasnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kemana? Kok seperti ada yang bilang kenapa sekarang seperti kita umat Islam yang berkaca kepada bangsa Barat, padahal kan saat dulunya banyak ilmu-ilmu disiplin ilmu yang ditemukan oleh ulama-ulama Islam pada saat itu. Iya, pertanyaan yang menurut saya sangat bagus, ini yang saya tunggu-tunggu ya. Kenapa asalnya umat Islam jaya tapi sekarang menjadi mundur, kok tertinggal ini? Gimana itu? Titik tekannya dari mana itu? Ini gara-gara satu ya, berdasarkan literasi yang saya baca ya. Yang pertama disebabkan karena jatuhnya umat Islam, jatuhnya Baghdad pada tangan Mongol Tartar pada tahun 1258 Masehi, di mana saat itu Bani Abbasiyah yang saat itu sudah mulai agak menurun, kemudian diserang oleh Mongol Tartar. Begitu diserang, apa yang hilang dari umat Islam? Buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan buku-buku hasil karya umat Islam saat itu, satu diangkut ke negara Mongol Tartar, dipelajari di sana, dicuri bukunya. Yang kedua, bukunya tadi dibuang ke lautan, sampai terlalu banyaknya buku yang dibuang oleh tentara Mongol Tartar dari Bani Abbasiyah itu dibuang ke lautan, sampai menurut dalam salah satu buku sejarah yang saya baca, sampai air laut saat itu berubah warnanya seperti warna tinta karena terlalu banyaknya buku yang dibuang ke lautan. Kalau buku itu dibuang di ember, kemudian embernya airnya berubah seperti tinta, mungkin kita tidak heran ya, karena satu ember airnya. Tapi kalau di lautan itu airnya berapa? Bukunya dibuang ke lautan sampai air laut itu berubah biru seperti warna tinta. Itu kan menggambarkan bukunya terlalu banyak saat itu yang dibuang ke lautan. Nah, sejak itulah kemudian umat Islam menjadi kehilangan bukunya dan kemudian dipelajari oleh tentara Mongol Tartar dan berkembang ke negara-negara sekelilingnya, yang akhirnya dikembangkan oleh negara-negara Eropa, negara-negara Barat. Begitu negara Eropa mengembangkan ilmu yang diciptakan oleh umat Islam ini, akhirnya umat Islam kehilangan ilmu tersebut dan buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena orang Eropa kan bahasanya bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang Eropa dulu terkenal penjajah. Bahasa Inggris bisa menjadi bahasa dunia, itu salah satunya karena Inggris itu adalah negara paling penjajah. Hampir semua negara di dunia ini pernah dijajah oleh Inggris semua kan. Dengan Inggris menjajah ke negara-negara dunia ini, otomatis bahasa Inggris berkembang di dunia. Akhirnya bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa internasional yang pertama, ya kan? Karena umat Islam sudah kehilangan ilmu dan bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka umat Islam untuk mempelajari bukunya dari miliknya umat Islam itu sudah beralih ke bahasa Inggris. Padahal umat Islam itu biasanya adalah satu bahasa negaranya sendiri, yang kedua bahasa Arab. Bahasa kedua kan bahasa Arab. Nah, dari bahasa Arab untuk bisa menguasai bahasa Inggris, Anda perlu belajar bahasa Inggris berapa tahun untuk bisa menerjemahkan buku-buku berbahasa Inggris itu? Anda belajar bahasa Inggris sudah berapa tahun? Mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah berapa tahun Anda belajar bahasa Inggris?
Sudah bisa apa sekarang? Ya, saya nggak mengecilkan ya, yes no bisa. Ditanya are you crazy? Ya, yes I am crazy misalnya itu bisa jawab seperti itu ya. Tetapi untuk sampai level menerjemahkan buku-buku ilmiah yang tulisannya kecil-kecil, yang tingkat tata bahasanya, grammarnya itu sudah sangat tinggi, mungkin sudah kesulitan, sehingga umat Islam untuk bisa menguak ilmu yang diciptakan umat Islam dulu sekarang sudah agak kesulitan. Sehingga sekarang itu kalau ada umat Islam yang kepingin jadi intelektual, kepingin jadi orang pinter, termasuk dosen-dosen dari perguruan tinggi agama, kalau ingin menjadi intelektual muslim, itu dikirim tugas belajarnya itu kebanyakan bukan ke Timur Tengah, tapi justru ke Barat. Satu, Amerika, Kanada, Inggris, Belanda, banyak sekali ke negara-negara sana yang dikirim ke negara Timur Tengah. Apalagi negara Timur Tengah, Indonesia banyak juga yang tidak mau. Apalagi misalnya negara Saudi, ada yang khawatir nanti kalau sana saya jadi Wahabi, mikirnya sampai begitu ya. Padahal Islam lahir di sana, tapi mau belajar di sana mikirnya itu 2 kali. Belajar di sana nanti pinter bahasa Arab, tapi ada orang tua yang mikirnya jangan-jangan anak saya nanti pulang jadi Wahabi, mikirnya sampai segitunya. Sehingga yang banyak justru belajarnya kalau Timur Tengah ya ke Mesir, yang Mesir itu mungkin masih agak terlalu 50-50 gitu kan, sehingga banyak yang ke Mesir. Walaupun demikian mungkin dibandingkan dengan yang belajar ke Barat, mungkin tidak lebih banyak yang belajar ke Timur Tengah ya, jauh yang ke Barat itu. Maka kalau ke Barat syaratnya harus menguasai bahasa Inggris, ya, TOEFL, IELTS, ya itu harus benar-benar dikuasai, dan itu sedikit sekali yang mampu. Maka dengan demikian umat Islam sekarang ini tertinggal. Mau ngejar ibaratnya sana itu larinya pakai motor, kita pakai sepeda kriat-kriat, mau ngejar sampai ngeden sampai ngentut ya, misalnya juga berat ya saat ini ya. Ya jadi butuh waktu berapa ratus tahun untuk bisa mengejar ke sana. Itu pun nanti tergantung juga pada pemimpin tokoh politik Indonesia ke depan ya. Itu Mbak kayaknya yang bisa saya jawab kayak gitu. Oh iya, iya Bapak. Sudah ada, mungkin sudah lumayan terjawab ya teman-teman. Kenapa kok umat Muslim sekarang itu sangat tertinggal lah ibaratnya sama bangsa Barat. Ternyata ya itu dari sejarahnya itu kita diambil ilmunya, buku-buku kita dibuang ke lautan sehingga kita tidak bisa, ya istilahnya sebagai bahan pelajaran lah buat kita ulang kembali. Kita nggak bisa mutolaah ya dengan buku-buku yang hilang tersebut. Lalu dok terakhir ya Pak ini ya. Nah mungkin waktunya sudah hampir 1 jam. Dari kebijakan tersebut, menurut Bapak apa yang dapat diambil dari kebijakan tersebut untuk memperbaiki Indonesia ke depannya, terutama dalam bidang pendidikan, yang kita tahu bahwa sekarang itu ya sangat prihatinkan lah, pendidikan belum bisa dikatakan terpelajar itu terpelajar, kadang ya seperti itu ya Pak. Iya. Kalau menurut saya ini walaupun ditertawakan orang saya nggak peduli ya. Ya, syarat presiden Indonesia ke depan itu minimal doktor. Ya. Iya, kalau mereka itu kan dulu saat presiden Indonesia kan katanya itu cukup SMA. Ironis sekali, wong guru saja minimal sarjana S1 kok. Guru TK itu loh sekarang, itu kalau nggak S1 itu nggak keluar sertifikasinya kok. Masa presiden pemimpin negara sebesar ini syaratnya SMA, itu kan permainan politis saja itu. Mungkin dari partai politik tertentu karena dia jagonya itu enggak sarjana, atau mungkin dia yang paling dekat dengan pemimpin partai itu calonnya itu enggak sarjana supaya nanti bisa nyalon, kemudian direkayasa, akhirnya syaratnya SMA. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi S1. Menurut saya S1 itu kalau ingin mengembangkan ilmu di negara ini kayaknya kok belum mencukupi. Kenapa? Karena dia sendiri nggak mengalami kuliah di S2, dia sendiri nggak mengalami kuliah di S3, sehingga tidak mengalami bagaimana jerih payahnya orang menuntut ilmu, sehingga penghargaan terhadap orang yang berilmu itu rendah gitu loh. Tapi kalau dia itu orang pinter, dokter, apalagi profesor, dia pernah mengalami lika-likunya orang menuntut ilmu begitu beratnya, maka karena begitu beratnya, begitu payahnya, orang pinter itu harus dihargai, sehingga nanti kebijakan-kebijakan presiden itu bisa lebih memihak kepada orang-orang yang berilmu. Itu salah satu
usulan saya. Kemudian gubernur, bupati itu juga mestinya begitu. Kalau presiden itu S3, gubernur minimal S2 lah. Kalau bupati ya S1 begitu. Camat tetap S1, nggak boleh kurang dari S1. Wong guru TK aja S1 kok, masuk camat SMA. Ya menurut saya nggak adil lah seperti itu ya. Ya, kemudian yang kedua ya, untuk bisa majukan pendidikan di Indonesia ini memang anggaran pendapatan dan belanja negara itu harus tetap diutamakan untuk kepentingan pendidikan, karena pendidikan ini merupakan kunci untuk memajukan segala-galanya. Al-Ma'mun itu pendapatnya, jika ingin memajukan negara, majukanlah pendidikannya. Ya, jadi pendidikan itu seperti tabungan yang nanti jarak berapa tahun itu akan bisa dinikmati. Tetapi pendidikan itu misalnya kebijakan pendidikan sekarang ini belum tentu bisa dinikmati tahun sekarang ini. Ya, nanti terasanya itu beberapa tahun yang akan datang begitu ya. Kemudian kalau menurut saya pendidikan itu hendaknya digratiskan, ya, digratiskan. Iya, terutama di sekolah-sekolah negeri digratiskan. Kalau swasta digratiskan nanti yang repot yayasannya ya. Iya kan, swasta kan bayar sendiri kan. Gurunya, dosennya siapa yang bayar kalau digratiskan gitu ya. Kalau di negeri karena itu milik pemerintah, siapapun yang bisa masuk di sekolah negeri, madrasah negeri, maka harus digratiskan ya, harus digratiskan. Karena itu adalah dari negara demokrasi dan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi penghasilannya ini dari penghasilan bumi, pajak dan lain sebagainya itu dari rakyat, kemudian oleh rakyat, yang bayar juga ya rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya pikir presiden atau pemimpin yang akan datang semuanya mengacungi jempol seperti itu ya. Tidak seperti yang terjadi seperti sekarang ini, anaknya orang miskin tapi cerdas, dia tidak bisa melanjutkan kuliah sesuai dengan yang dicita-citakan seperti itu. Ada prodi-prodi tertentu yang sangat mahal walaupun di sekolah-sekolah negeri itu ya, misalnya prodi teknik, prodi kesehatan itu sangat-sangat mahal ya. Kenapa sih tidak dibuat seperti sekolah dinas saja, seperti orang kalau belajar di STAN misalnya, STAN itu ceritanya kan enak sekali itu apa 1 tahun itu, ada yang 1 tahun STAN itu. Iya 1 tahun, tetapi begitu selesai langsung diangkat oleh negara, ditugaskan diangkat negeri. Masih anak kecil-kecil itu sudah diangkat negeri. Terus kebanyakan nanti mereka itu meraih S1-nya itu ketika sudah kerja. Kalau pagi sampai sore kerja, malam kuliah untuk meraih S1. Dan ternyata gajinya pegawai-pegawai perpajakan yang kebanyakan adalah alumni STAN itu, sangat fantastis sekali. Enggak usah tanya saya, tanyalah mereka. Tapi saya dapat cerita dari mereka ya, ada yang istrinya pegawai itu. Saya punya banyak kenalan itu. Sangat fantastis sekali itu ya. Anak kecil masih muda aja mengalahkan orang tua, apalagi guru, apalagi dosen. Saya enggak berani menyebut ya. Ya, jauh sekali gitu ya. Jadi seolah-olah kok jomplang gitu loh, kok enggak imbang, kenapa? Apa yang salah seperti ini ya? Sehingga orang untuk belajar seperti ini itu mungkin agak ada rasa lemah, malas dan sebagainya. Karena nanti kira-kira imbalannya apa, kemudahannya apa ya. Masuknya sulit, keluarnya sulit, nanti belum lagi dapat pekerjaannya juga agak sulit. Karena orang kuliah itu biasanya realistis ya. Realistis. Saya kuliah ini nanti saya dapat gelar apa, saya nanti dapat pekerjaan apa. Kalau saya dapat pekerjaan itu kira-kira nanti gaji saya sebulan itu berapa. Orang kuliah hampir semuanya mikirnya ke sana. Jujur atau tidak ya. Saya yakin ada yang diucapkan, ada yang dibatin karena aliran kebatinan ya. Atau mungkin hanya iseng saja, tapi yang jelas ada itu ya. Kayaknya begitu Mbak ya. Jadi mungkin ini tadi tertawakan orang atau tidak, saya nggak peduli, wong ini kajian bebas saja kan. Iya Pak. Jadi nggak ada implikasinya apapun ya. Yang nggak didengarkan siapapun, yang jelas Allah mendengarkan saat ini ya. Oke, terima kasih sekali kepada materi kita. Mungkin kalau dapat saya rangkum sedikit solusi untuk dunia pendidikan sekarang dari Bapak Mujahid, apabila kita hubungkan dengan jurnal yang Bapak karang tentang kebijakan Khalifah Al-Ma'mun. Yang pertama adalah standarisasi pendidikan untuk pemimpin negara itu harus ditingkatkan agar beliau-beliau yang menjadi pemimpin negara itu bisa lebih menghargai kepada para ahli pendidikan. Lalu yang kedua, APBD dan APBN harus lebih
lebih longgar kepada dunia pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu akses pendidikan lebih mudah dan lebih ramah kepada rakyat, terutama orang-orang kecil ya Bapak. Mungkin seperti itu. Sebelum saya akhiri, mungkin Bapak ingin memberikan closing statement? Terima kasih. Menurut saya ilmu pengetahuan sangat latar belakang pendidikan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakannya ketika memimpin. Oleh karena itu, ketika memilih pemimpin, maka standar pendidikannya harus jelas. Itu harga mati tidak boleh ditawar-tawar, di samping juga nanti akhlaknya, tetapi standar pendidikan harus ditingkatkan. Yang asalnya hanya SMA harus ditingkatkan. Karena itu, kalau orang yang pintar dia mengalami lika-likunya orang menuntut ilmu, maka dia akan menghargai orang yang berilmu. Tetapi kalau dia nggak pernah mengalami hal itu, maka dia juga akan menganggap remeh terhadap orang yang pintar. Ya, kalau sekarang ini tuntutannya terhadap materi, maka angkatlah materinya orang yang berilmu. Ini saya orang akan berbondong-bondong semangat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalau orang masyarakat sudah banyak yang menuntut ilmu setinggi-tingginya, pinter, maka otomatis itu akan memajukan sebuah negara tersebut ya. Sebuah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara, kalau rakyatnya pinter-pinter semua, maka insya Allah negaranya akan menjadi maju ya. Jadi lihat negara-negara maju itu rata-rata ilmunya adalah sangat-sangat maju. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk kajian rutinan bedah karya yang pada kesempatan kali ini bedah jurnal dari Bapak Dr. Haji Munjayat MAG, saya akhiri. Saya Vinaris Kingrum sebagai host dari acara ini. Memohon maaf bila terdapat salah kata. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya untuk jurnal yang saya tulis itu, kalau Anda nulis makalah atau apapun atau skripsi, silahkan Anda kutip. Itu namanya citasi ya. Jadi sekarang karya ilmiah jurnal itu dianggap bermutu itu kalau banyak yang mengutip, membuka dan mengutip. Kalau tidak mahasiswa kita yang membuka, yang mengutip, siapa lagi? Maka silahkan. Sudah bisa buka kan itu? Ya, silahkan karya-karya dosen kita ya, itu supaya dibuka dan dikutip ketika menulis karya ilmiah. Itu akan mengangkat ranking perguruan tinggi kita otomatis ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.